pertama yaitu revolusi. Revolusi industri adalah perubahan yang sangat besar yang terjadi pada manusia. Dinamakan revolusi karena perubahan tersebut terjadi sangat cepat dan radikal. Inti dari revolusi industri adalah perubahan tren industri dari menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut, maka hal tersebut ikut mewarnai aspek ekonomi dan bisnis, sehingga kehidupan manusia dari banyak lini juga ikut berubah. Perubahan yang sangat besar itu terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi, dan juga sehingga mengubah kondisi sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu revolusi industri 1.0. Tenaga manusia tergantikan mesin tenaga uap dan air. Pada revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi pada tahap awal yang terjadi pada abad ke-18. Jika pada saat itu banyak pekerjaan yang masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan, namun setelah terjadinya revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya penemuan sebuah alat tenun mekanis dengan menggunakan tenaga uap. Pada tahun 1784, semuanya berubah. Tenaga hewan dan manusia tidak lagi digunakan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, walaupun jumlah produksi meningkat. Penemuan mesin uap juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat, sehingga dapat membuat sebuah perubahan-perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih maju. Revolusi industri saat itu kemudian menjadikan adanya perubahan-perubahan besaran yang di beberapa bidang, misalnya di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan juga teknologi. Adanya perubahan yang sangat besar pada kehidupan manusia, era ini turut mempengaruhi proses produksi dari input menjadi output. Perubahan inilah yang kemudian menggerakkan kondisi ekonomi dan kemudian juga berpengaruh pada keadaan sosial dan budaya. Revolusi 2.0. Revolusi ini berlangsung sekitar akhir abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Pada era revolusi ini, perkembangan pula ilmu pengetahuan dan juga pembagian kerja. Dengan adanya ilmu pengetahuan, menyebabkan munculnya alat telekomunikasi dan transportasi, dan pembagian kerja memunculkan disiplinnya ilmu manajemen untuk meningkatkan produktivitas kerja. Revolusi 2.0 ini bisa disebut dengan revolusi teknologi karena merupakan fase perkembangan industrialisasi dengan sangat pesat, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan modern. Contohnya pada saat itu diciptakan mobil untuk memudahkan proses produksi di pabrik karena sebelumnya alat transportasi darat masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Selanjutnya adalah revolusi 3.0, adalah revolusi digital. Setelah munculnya revolusi 3.0 ini mengubah peradaban dunia. Jika pada revolusi sebelumnya masih dikendalikan oleh mesin, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatis dan dikontrol oleh komputer. Adapun efek dari adanya revolusi industri 3.0 ini yaitu teknologi menjadikan pabrik dan industri menjadi lebih kuat dari manusia karena mesin lebih canggih dan memiliki kemampuan memproduksi lebih hebat dibanding manusia. Akan tetapi, setelah datangnya era 3.0, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Dengan banyaknya pengangguran, tenaga kerja menjadi suatu hal yang tidak bisa ditolak karena mesin lebih efektif dibanding tenaga manusia. Revolusi Industri 4.0, yaitu cyberteknologi. Revolusi Industri 4.0 ini merupakan tren di dunia industri yang saat ini sedang naik daun. Karena Industri 4.0 adalah penggabungan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Revolusi 4.0 yang juga disebut dengan Industrial Internet of Things atau IIoT, di mana dalam era ini internet adalah segalanya karena mampu
mengontrol sistem-sistem rumit yang bisa mengubah informasi secara otomatis. IoT merupakan jaringan yang saling terhubung, mempunyai indera dan pindai yang baik. Kondisi era 4.0 ini saling mendisrupsi akibat pesatnya perkembangan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan AI yang ketika dipadukan dengan IoT akan mampu mengolah jutaan data atau big data menjadi suatu keputusan ataupun kesimpulan. Revolusi 4.0 mampu melahirkan berbagai macam bisnis kreatif yang digerakkan oleh teknologi cerdas, dan ini mampu mempermudah manusia di berbagai lini kehidupan mereka. Perubahan-perubahan tersebut kemudian menimbulkan dampak positif bagi mereka yang menyadari dan mengambil peran di dalamnya. Akan tetapi, tidak jarang banyak di antara masyarakat yang terpapar dampak negatif dikarenakan ketidaksiapan mereka menghadapi era baru ini. Maka revolusi 4.0 merupakan satu ceruk peluang baru bagi semua generasi yang bisa memanfaatkan era ini. Akan tetapi menjadi bumerang bagi siapapun yang mengabaikan perubahan-perubahan yang ada. Industri 4.0 membuka peluang bagi sektor manufaktur yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik untuk bisa berkembang dengan pesat. Selanjutnya yaitu revolusi industri 5.0, yaitu era smart society. Revolusi industri 5.0 merupakan suatu era di mana manusia dan mesin itu saling bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Di era 5.0, artificial intelligence atau AI lebih digunakan dengan maksimal dibandingkan dengan era 4.0. Mayoritas industri akan memanfaatkan kecerdasan artifisial ini sehingga manusia kemungkinan tidak harus hadir di suatu tempat untuk bisa melakukan suatu pekerjaan. Perjalanan revolusi industri 5.0 bisa kapan saja berlangsung tanpa menunggu waktu yang lama karena teknologi yang mendukung era ini berlari dengan sangat cepat. Artinya revolusi 5.0 ada di depan mata, bahkan mungkin di beberapa negara sudah mempersiapkan berjalannya revolusi ini. Budiman 2019 menjelaskan bahwa kantor Perdana Menteri Jepang telah meluncurkan roadmap era 5.0 yang humanis dikenal dengan Super Smart Society 5.0 yang berarti tatanan yang berpusat pada manusia atau human centered dengan berbasis teknologi. Melalui Society 5.0 maka kecerdasan buatan diharapkan bisa memperhatikan sisi kemanusiaan sehingga manusia bisa menjalani kehidupannya menjadi lebih bermakna. Transformasi jutaan data melalui internet di segala bidang kehidupan diharapkan bisa menyelesaikan problem sosial sehingga terjadi keseimbangan ekonomi. Sentuhan antara manusia dan dimensi kemanusiaan dengan teknologi juga ditandaskan oleh Revani. Beberapa aspek akan berkolaborasi di era 5.0 antara lain aspek fisik, digital, biologis, serta dilengkapi dengan hadirnya aspek spiritual. Maka tidak diragukan lagi agama akan kembali masuk dan memimpin sains kembali.